Tuhan, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Kita bersaat teduh. Amin. Kita menaikkan yang pujian bagi Tuhan sebagai bentuk sukacita kita, syukur kita kepada Tuhan. Dari nyanyian rohani Metodis 37, Tuhan Allah hadir. Kita doakan, kita aminkan bahwa Tuhan selalu ada dalam Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatan-Nya, di segala tempat kekuasaan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Tuhan dipuji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah di Tuhan, agung namanya. Kita akan mengakui dosa kita kepada Tuhan, karena kita adalah manusia yang terbatas. Kami berikan waktu 2-3 menit bagi kita untuk mengaku
mengaku segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Mungkin kita pernah menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita pernah menyakiti orang tua kita, sanak saudara kita, dan bahkan menyakiti hati Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita memohon pengampunan, bahwa Dialah Maha Pengampun, Maha Murah Hati, dan Juru Selamat bagi kita. Mari kita bersama. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami seringkali tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga sering tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami, mengampuni dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan diri Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau memuji Tuhan karena kasih-Nya seperti
kita akan bersponsor ya dari firman Tuhan. Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 8. Saya bersama dengan kaum wanita akan membacakan ayat yang ganjil, dan kaum bapak ataupun pria tidak bercela yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku berpegang pada kata-kata-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintah-Mu. aku akan bersyukur padamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Bersama dengan umat percaya, gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita masuk pada dengarkan episode. Baik, episode kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-11 sampai ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercela.
akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Jika ada di antara kita jemaat Tuhan yang mau memberikan kesaksian melalui pujian atau kesaksian anugerah Tuhan ataupun dalam pengalaman di dalam Tuhan, boleh ada waktu diberikan. Ya, silakan. Ya, silakan. Untuk Tuhan, mari berikan yang terbaik dan menjadi kesaksian bagi saudara-saudara yang ada di sekitar kita, biar boleh juga orang di sekitar kita mendapatkan berkat melalui kesaksian yang saudara-saudara mau berikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Jika belum, nanti ada waktu lagi. Kita masuk pada warta jemaat. Boleh kita melihat warta jemaat yang kita pegang. Warta jemaat Gemi Immanuel Banjarmasin mengucapkan, hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan selamat datang Bapak Ibu yang hadir dan boleh beribadah pada saat ini. Dan bagi saudara-saudara yang baru pertama datang, kami undang untuk berdiri untuk memperkenalkan diri. Silakan. Boleh berdiri memperkenalkan. Berdiri di tempat boleh. Iya, yang baru pertama sekali. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Perkenalkan diri aja. Nama saya Letatia Tony. Nama saya Letatia Tony. Bisa dipanggil Leta. Kuliah. Bisa kuliah. Universitas Saling Mulia. Muliakan Tuhan di tempat ini. Amin. Kita masuk kepada warta jemaat yang pertama dari Panitia Kebaktian. Minggu ini adalah minggu pertama dalam bulan November 2024. Kita akan menerima sakramen perjamuan kudus, mengimbau jemaat untuk mempersiapkan diri dalam menerimanya. Terima kasih untuk persembahan konsumsi dari keluarga yang sudah menyediakan. Selanjutnya, terima kasih untuk pelayanan, untuk petugas daripada pelayan firman Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Erwin Daud, untuk liturgis, Saudari Beatrix Sitoha, pemandu pujian milik Niat dan Cici, pemusik Julie Gea, pembaca epistel Saudara Yuda Rutagalung, doa syafaat Ibu Supitri Nainggolan, persembahan Yuperni Lase, operator streaming Marali Waru, operator LCD Martin Lutherku, persembahan pujian dari PWNI, menyambut jemaat kelas meeting Saudari Maria dan sekolah minggu Saudari Maria J. Pakaryan. Dari Komisi Penata Layanan dan Keuangan, untuk kantong persembahan diedarkan 2 kantong untuk kas gereja. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan November. Persembahan ke depan adalah untuk perpuluhan.
mengingatkan jemaat untuk memasukkan persembahan persepuluhannya ke dalam amplop persepuluhan yang disediakan dan menuliskan namanya. Untuk persembahan minggu yang lalu boleh kita lihat di layar slide, dan juga kehadiran jemaat di dalam beribadah boleh kita lihat di warta jemaat. Hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat beribadah dan memberikan persembahan, terutama persembahan persepuluhan, janji iman, dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Terima kasih juga untuk persembahan daripada keluarga Bapak Pendeta Erwin Daud, 1 botol anggur perjamuan kudus. Selanjutnya Komisi Keanggotaan Evangelisasi grup kelas meeting boleh kita lihat di dalam warta jemaat kita, dan pemimpin CM sudah mempersiapkan kelas meeting masing-masing. Jemaat yang berulang tahun di bulan November 2024 boleh kita lihat di warta jemaat kita. Untuk pokok-pokok doa boleh kita perhatikan dan boleh kita doakan di setiap minggunya. Dari Komisi Pendidikan Agama Kristen atau PAK, kelas katekisasi Sigi diadakan hari ini. Doa pagi setiap Sabtu pagi pukul 6 sampai pukul 7 di gereja, menghimbau kehadiran semua jemaat. Untuk renungan harian Sabda Kehidupan dibagikan setiap hari di grup WA jemaat, dan gemar membaca Alkitab boleh kita lihat di warta jemaat kita dan kita bawa ke rumah kita masing-masing. Dari P3 ini, yang pertama, pemuritan kelas meeting P3 gabungan diadakan setiap hari Kamis pukul 19 WITA di gereja, yaitu 7 November 2024. Pemimpin pujian kelas meeting Oberti dan pemusik kelas meeting Mara, pemimpin CM Bapak Pendeta James Damani. Dan yang kedua, persekutuan P3 diadakan pada hari Sabtu 9 November 2024 pukul 19 WITA di gereja. Pelayan firman Bapak Pendeta James Damani, WL Hanaria Dolosaribu, pemusik Wiwin dan Jojo, menghimbau kehadiran setiap P3MI. Demikian warta jemaat kita. Semoga program dan rencana-rencana ke depan dan pelayanan tentunya dalam persiapan. Tuhan Yesus selalu memberkati. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita memuji Tuhan. Mari kita berikan suara hati kita, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan mengakui bahwa Dialah Bapa yang kekal, Bapa yang setia, yang memiliki kasih yang sempurna. Mungkin saudara-saudara sudah memilikinya, dan mungkin saudara-saudara sudah menikmatinya. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita berikan suara kita memuji Tuhan, mengungkapkan bahwa Dialah Bapa yang kekal. Kasih yang kasih
ini akan memiliki sebuah gedung gereja yang layak huni, yang layak untuk kami tempati beribadah ya Tuhan. Ini semua juga karena beberapa orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi gereja Tuhan, boleh berlangsung ya Tuhan secepatnya ya Tuhan, sehingga dapat digunakan bagi kebutuhan hamba-Mu yang melayani di sini. Tuhan, Kau berkati donatur-donatur kami, berikan mereka hati untuk memberikan persembahan mereka kepada Tuhan, berikan juga mereka hati rezeki dan juga buka jalan buat perekonomian mereka, sehingga mereka ya Tuhan dapat berbagi berkat ya Tuhan untuk pelayanan renovasi gereja-Mu dan renovasi daripada rumah pastori yang akan dipakai tinggal untuk hamba-Mu. Demikian juga tanah di depan kami ya Tuhan, yang rencana akan kami beli ya Tuhan, yang kami sedang rencanakan Tuhan. Mungkin bagi seberapa orang hal ini adalah mustahil dengan angka yang berbunyi miliar, tetapi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua jika Tuhan menetapkan, maka itulah yang akan terjadi. Demikian juga tanah ini akan menjadi milik GMI Immanuel Banjarmasin, karena Tuhan kami juga memiliki rencana ke depan untuk dapat menggunakan tanah ini membangun gedung sekolah ya Tuhan. Kiranya semua ini dapat doakan terus menerus ya Tuhan, menjadi beban kami jemaat Tuhan. Demikian juga ya Tuhan jemaat-Mu yang beribadah di sini ya Tuhan, jika mereka ada pergumulan di dalam pekerjaan mereka, pergumulan di dalam perkuliahan mereka, pergumulan di dalam rumah tangga mereka, Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu, buka jalan ya Tuhan buat jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga kami percaya kuasa doa melebihi dari apa yang kami pikirkan, melebihi dari apa yang kami sanggupkan. Daripada Banjarmasin ini Tuhan, Engkau memberkati dimanapun mereka berada, mereka memiliki hati yang takut kepada Tuhan, sehingga ya Tuhan perkuliahan mereka bukan menjadi sarana utama, tetapi perkuliahan mereka akan membawa mereka dalam proses pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan berkati mereka ya Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan juga berkati perkuliahan mereka dan segala kebutuhan mereka Tuhan cukupkan, sehingga mereka dapat menyelesaikan studi mereka dan dengan tepat waktu, dan kemudian dapat diwisuda dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa untuk pelayanan lansia, pelayanan P3NI, pelayanan P2NI, pelayanan PWNI. Tuhan juga memberkati ya Tuhan setiap kami bersama menggunakan waktu kami bergabung dengan kelompok-kelompok kami, agar kami saling menguatkan, agar kami saling mendukung, agar kami boleh saling membangun di dalam Tuhan kami. Terima kasih untuk panggilan perjamuan yang sebentar akan diadakan. Kiranya Tuhan kami semua mempersiapkan hati kami ya Tuhan yang terdalam Tuhan untuk menerima perjamuan-Mu. Demikian juga untuk segala firman yang diucapkan oleh hamba-Mu melalui hamba-Mu ya Tuhan, maka itu menjadi satu kekuatan dan kebenaran yang kami pegang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menerima dengan penuh ucapan syukur dan mohon pertolongan-Mu, serta kami mengucap syukur untuk saudara kami yang sakit yang saat ini sudah mengalami kesembuhan. Demikian juga dengan Ibu Gembala kami, Ibu Evi yang telah kembali ke Banjarmasin. Tuhan berkati ya Bapa, sehingga pemulihan kesehatannya terus supaya Tuhan segala doa kami yang tidak sempurna ini kami alaskan hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan kesaksian firman-Nya yang dibawakan oleh Bapak Pendeta kita nantinya, dan kita mau persiapkan daripada hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan boleh kita menaikkan nyanyian pujian dengan apa akan kubalas.
bersyukur di hati yang telah Tuhan persiapkan. Tuhan sertai dan tolong kami Bapa, Roh-Mu bekerja dengan kuat, sehingga kasih sejati dari surga dapat kami nikmati dan alami di tempat ini, di rumah-Mu yang telah Engkau sediakan bagi kami, tempat pemulihan, tempat berdoa, bahkan tempat kami menikmati roti hidup. Dan di tempat ini Engkau sediakan bagi kami satu keluarga, supaya kami terus mengalami kesempurnaan hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau memberkati firman-Mu yang ditaburkan, sehingga kami yang menerima dan yang menyampaikan sama-sama diberkati. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan kepada kita yang diambil dari Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Lalu salah seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan melihat bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada mereka, datang kepadanya dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya." Melihat bahwa orang itu menjawab dengan bijaksana, Yesus berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Lalu tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca tetapi juga merenungkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Dengan tema kasih sejati. Bapak Ibu, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan masyarakat di mana kasih itu dianggap sebagai sesuatu yang merupakan milik daripada orang lain, sehingga ketika orang lain tidak berbuat seperti yang dia inginkan, dia menghakimi dan berkata itu tidak mengasihi. Lebih cenderung lagi Bapak Ibu, masyarakat di mana kita berada hari ini adalah masyarakat yang menganggap kasih itu adalah barang, materi atau objek.
Jikalau saya mempunyai sesuatu diberikan kepada Martin, itulah kasih. Tetapi sebaliknya, jikalau Martin tidak memberikan sesuatu kepada saya dan saya menganggap itu tidak mempunyai kasih. Sekalipun Martin siang malam berdoa untuk saya dan setiap waktu meng-WhatsApp saya memberi kekuatan, semangat, bahkan juga kadang-kadang membagikan firman Tuhan, dan saya menganggap itu tidak kasih. Karena di mana kita hidup hari-hari ini, Bapak Ibu, yang disebut dengan zaman sesudah modern, yaitu zaman postmodern, zaman di mana kita mengukur segala sesuatu dengan yang kelihatan. Dan itulah sebenarnya yang didemonstrasikan latar belakang firman Tuhan yang kita baca tadi di pasal atau ayat sebelumnya. Percakapan antara dua mazhab keagamaan orang Yahudi, yaitu mazhab golongan disebutkan di sini Saduki dan Farisi. Yang menarik, Bapak Ibu saudaraku, orang Saduki ini tidak percaya adanya kebangkitan. Mereka percaya segala sesuatu itu yang kelihatan. Tetapi Bapak Ibu, Yesus sedang berdiri di depan mereka dan mereka tidak melihat itu sebagai Tuhan. Sekalipun berulang-ulang mereka menggali kitab Musa, 5 kitab Musa mereka gali, bahkan sampai dibawa tidur, dijadikan bantal. Artinya setiap hari mereka bergaul dengan firman Tuhan dan juga kitab nabi-nabi besar itu, seperti Yesaya, Yeremia, dan nabi-nabi kecil, nubuatan, sastra, dan seterusnya. Mereka tidak bertemu Yesus adalah Tuhan. Saya mempunyai diskusi di beberapa tempat. Ada yang berdomisili di Yerusalem, di Amerika. Nama diskusinya Free Hebrew Class, kelas bahasa Ibrani. Yang menarik Bapak Ibu, saya acap kali diserang di situ karena saya menyatakan Yesus adalah Tuhan di perjanjian lama, firman yang menjadi daging, datang dalam kemanusiaan, yang diberitahukan oleh malaikat adalah tetanggaku. Langsung saya teringat dengan mazhab orang-orang Saduki. Mereka telah bertemu Yesus, mereka telah bercakap-cakap dengan Yesus. Tapi yang menarik Bapak Ibu saudaraku, mereka tidak bertemu Yesus itu adalah Tuhan. Dan saya percaya spirit yang seperti itu hari-hari ini pun banyak Bapak Ibu. Bertemu dengan firman Tuhan tapi tidak mengubah hidup mereka. Ada banyak pemuda di luar gereja dan di dalam gereja juga mengalami hal yang sama. Seolah-olah Bapak Ibu firman ini tidak mempunyai kuasa untuk mengubah hidupnya. Tetapi sebaliknya juga di sini dalam teman perdebatan orang Saduki itu adalah orang Farisi. Orang Farisi ini percaya dengan kebangkitan. Jadi Bapak Ibu mereka yakin kalau orang mati itu suatu saat nanti akan dibangkitkan. Tetapi orang Saduki sebaliknya tidak percaya. Makanya mereka bertanya kepada Yesus, kalau dibangkitkan nanti, siapakah yang menjadi suami dari perempuan ini yang telah menikah 5 kali? Bukankah itu sebenarnya olok-olok yang sampai hari ini juga masih ada Bapak Ibu? Sehingga spiritnya sampai hari ini terbawa-bawa. Khususnya di tetangga kita dengan berkata di sana tersedia 72 bidadari. Lah itu kan untuk laki-laki. Lah untuk perempuan kok nggak adil? Sedia dong bagi mereka juga bidadara. Tapi mereka tidak mau menjawab itu. Itu persis dengan percakapan yang terjadi 2000 tahun yang lalu keadaan hari ini. Tokoh-tokoh agama itu suka mempercakapkan, suka berhalusinasi tentang di sana, tapi sebetulnya dia nggak mengerti yang di sana. Di seberang sana itu dia nggak mengerti. Kecuali
yang dinyatakan dalam firman ini, yang di sana itu telah datang menjadi manusia. Siapa yang di sana itu? Itulah yang disebut dengan Allah dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia. Kata Allah ini sudah sering digunakan oleh orang-orang Kristen mula-mula. Gereja mula-mula di dalam Kisah Para Rasul sudah menggunakan kata Allah. Karena itu derivasi dari kata El, Il, Ol, dan seterusnya. Tuhan kita itu ternyata Yahweh. Akhirnya kita harus menyembah Dia saja. Lupa dia Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah di situ kan ditulis dengan kata Elohim. Tapi nanti perkembangannya di dalam pasal 2 ayat keempat disebutkan lagi di sana Yahweh. Orang Ibrani tidak pernah berani membaca itu Yahweh seperti kita orang Indonesia latah. Mereka kalau membaca bertemu 4 huruf itu tetragram itu, mereka harus membersihkan, membasuh tangannya, mereka harus membasuh kakinya, mereka harus menunduk baru menyebut Adonai. Bapak Ibu Saudaraku, betapa sakral, suci dan kudus mulia nama Tuhan itu di perjanjian lama. Tetapi yang kudus mulia itu Bapak Ibu Saudaraku tidak berhenti di sana saja. Maka yang di sana itu datang menjadi manusia sejati lewat rahim seorang wanita perempuan. Namanya Yesus. Nama itu dari sana Bapak Ibu. Nama Allah yang menjadi manusia itu dikatakan kepada Maria, hendaklah engkau namakan dia Yesus. Bapak Ibu, Yesus itu nama dari sana. Itulah sebabnya Bapak Ibu di dalam surat-surat perjanjian baru, gereja mula-mula mengimani dalam nama Yesus ada kuasa. Mengapa dalam nama Yesus ada kuasa? Sebab dialah Allah itu. Sebab dialah Elohim itu di sana. Sebab dia juga adalah juga YHWH itu di sana. Di dalam mereka itu juga lah Roh Kudus itu Bapak Ibu. Jadi sejak semula memang Allah kita itu Trinitas. Saya sering menganalogikan kepada jemaat. Kita bukan menyembah Dwi Tunggal, Allah dan Bapa, tapi juga Roh Kudus. Kalau kita hari ini ada di sini Bapak Ibu, fisik kita di sini. Tapi bisa juga kita perintahkan hari ini jiwa kita pergi ke tempat lain. Bagi saudara yang tidak berdomisili di Banjarmasin, sering saya ajak mereka, coba pergi ke rumahmu ke Nias. Sudah ketuk pintu rumahmu? Sudah Pak. Bukalah. Masuklah ke dapur. Sudah? Sudah Pak. Coba cari di mana kau sering makan nasi. Pergi mana? Coba sendok. Di sendok. Udah di sana? Sudah Pak. Tapi kau udah di mana sekarang? Di sini Pak. Lalu kau udah berapa? Ya 1. Nah yang kesana itu siapa? Hari ini kan kita bisa kembali ke kos kita masing-masing Bapak Ibu. Coba pergi ke kosnya. Tadi kan dikunci kan? Keluarkan kuncimu, buka. Udah? Masuk ke dalam, baring-baring dulu di tempat kasurmu itu. Sudah? Tutup lagi. Bisa kan? Nah yang di sana itu siapa? Kau juga bukan? Tapi yang di sini siapa? Kita juga. Lalu ada berapa kita? Ya kita tetap 1. Artinya di dalam diri kita ini ada diciptakan Tuhan prototipe seperti yang dia demonstrasikan bahwa dirinya itu juga adalah roh. Roh itu kan bisa di mana aja. Maka jiwa kita bisa ke sana Bapak Ibu. Waktu kita menyapa ke rumah itu, saya sering berkata kepada mereka, coba Wiwi, sapa dulu ibumu sekarang di kampung, di rumahmu. Mereka mau ibadah kan, selamat hari Minggu Mak, bilang. Udah? Ya, coba sebut, ngomong. Selamat hari Minggu Mak, gitu di sini. Selamat hari Minggu Mak. Ya, coba ngomong begitu juga di sana. Udah ke sana? Ya, bisa kan? Bapak Ibu, itu gambaran Allah Trinitas. Kan dia yang mencipta kita.
Maka ketika dia mencipta kita menurut rupa dan gambarnya, peta dan teladan Allah, hal yang sama dinyatakan kepada kita, Bapak Ibu. Maka di dalam roh, di dalam jiwa kita bisa ke tempat-tempat di mana kita bisa menjelajah. Tapi karena kita ciptaan, kita nggak punya power, nggak punya kuasa. Tapi Tuhan karena dia adalah pencipta, tidak diciptakan, tidak dibuat. Maka Bapak Ibu saudaraku, dia punya kuasa. Maka ketika dia berada di Amerika, dia bisa memberi kuasa di sana karena dia Tuhan. Tapi kita sekalipun bisa pergi ke Yerusalem hari ini sekarang dan tempat-tempat lain yang pernah kita jalani, karena kita ciptaan tidak punya kuasa, maka kita di sana hanya sebatas roh. Pengertian itu Bapak Ibu mewakili pikiran dari perdebatan kedua mazhab ini. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu, orang Saduki ini, orang Farisi ini sibuk berdebat, tetapi kita mendemonstrasikan apa yang telah dialami dan dilakukan oleh Tuhan. Itulah artinya Bapak Ibu pada firman yang kita baca ini, kasih yang sejati itu tidak berhenti hanya pada perdebatan, berhenti berdebat. Saya tidak meladeni orang-orang Kolombia, orang-orang Yerusalem di grup itu. Tapi saya menyatakan gereja merayakan Sabat hari Minggu. Tapi mereka merujuk selalu kepada perjanjian lama dalam kitab Keluaran. Sabat itu hanya satu. Saya bilang, siapa Yesus? Apakah sama dengan Elohim itu? Sama. It's the same katanya. Kalau sama, lalu permasalahannya, kenapa dia mengubah dan bangkit pada hari Minggu, tidak pada hari Sabtu dia bangkit? Mereka nggak bisa jawab. Oh, itu kan privasi Allah, tidak terselami jalan-jalannya. Kalau kau katakan tidak terselami, apakah tidak mudah bagi Tuhan menjadi manusia? Bapak Ibu saudaraku, Yesus pada bagian ini hendak menyatakan kepada kita peristiwa 2000 tahun yang lalu. Stop perdebatan itu. Tentang apapun di dalam kekristenan itu stop berdebat. Yang terpenting adalah melakukan, mengasihi, berbuat yang diinspirasi yang datangnya dari surga. Kan ada orang berbuat bukan untuk dan karena di sana, tapi dia berbuat karena ingin menikmati dan melihat apa yang dia inginkan, seperti semangat posmo orang-orang sekarang ini. Tetapi kita diajarkan dua hal itu. Kita melakukan apapun hari ini Bapak Ibu, mengasihi seorang terhadap yang lain, karena kita telah disuntik kasih yang datangnya daripada surga. Kita bisa mengasihi si A, si B, si C. Kita bisa berkorban untuk apapun juga karena kita telah terlebih dahulu menerima kasih dari Tuhan. Berbeda dengan kedua mazhab keagamaan sebagai latar belakang nas kita ini. Mereka sibuk di dalam perdebatan itu, sekalipun yang mereka bahas yang terjadi di seberang sana. Hari-hari ini Bapak Ibu, banyak di antara kita mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Terlalu gampang Bapak Ibu melihat Alkitab ini seperti buku novel. Maka Bapak Ibu teramat banyak hari-hari ini orang mengutip tapi tidak tahu konteksnya. Bapak Ibu, firman ini hidup. Jadi bukan sekedar sastra novel. Dan Bapak Ibu, kalau kita baca hari ini ayat ini, nanti malam baca, besok baca, lusa baca, pesannya, message-nya berbeda-beda. Karena apa? Roh yang menyatakan, roh di balik firman ini berkuasa memberikan kepada kita hikmat dan pengertian. Itulah sebabnya tidak ada orang yang membaca Alkitab tamat. Oh, saya kan sudah membaca Alkitab, Pak Pendeta, 5 kali. Kejadian sampai Wahyu. Lalu sekarang sudah selesai. Saya sudah sertifikat dari gereja, telah lulus membaca Alkitab 5 kali. Bapak Ibu, bukan gitu yang mau dikejar. Firman ini seperti asupan jasmani, gizi, fisik ke kita. Kita harus bergaul dengan firman Tuhan setiap hari. Itulah sebabnya firman Tuhan ini tidak diajarkan ke kita menghafal. Hafallah firman Tuhan siang dan malam. Tidak ada bunyinya begitu. Renungkanlah firman itu siang dan malam.
Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Jadi siang malam kita merenungkan firman Tuhan, supaya menghindari kedua mazhab ini, orang Saduki dan Farisi, yang sibuk berdebat tentang firman Tuhan sekalipun Yesus ada di depan mereka, tidak bertemu Yesus. Tetapi ketika kita merenungkan, kita mengerti keberhargaan kita itu, seperti dikatakan mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama dan mengasihi diri sendiri. Dan Bapak Ibu saudaraku, kasih sejati itu memang harus dilaksanakan, didemonstrasikan, tetapi diinspirasi datangnya dari surga untuk dan demi kemuliaan Tuhan. Kalau kita lakukan sesuatu untuk Tuhan, excellent, baik, bagus, good. Jika kita lakukan hal yang sama untuk sesama kita, juga sama. Tapi spiritnya harus untuk dan demi kemuliaan Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Dan Bapak Ibu, demikian dengan diri sendiri. Berarti mengajarkan kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri juga adalah hal yang sama. Maka sebenarnya diri kita ini adalah gambaran seperti apa hubungan kita dengan Tuhan. Kan acap kali orang berkata, yang penting hubunganku dengan Tuhan, Pak Pendeta. Dengan sesama tidak terlalu uruslah, dengan diriku pun tidak terlalu saya perhatikan, biarlah begitu. Tidak juga. Sebab apa yang dikutip oleh Tuhan Yesus dari firman Tuhan ini, mengclosing kedua mazhab itu, Bapak Ibu, adalah satu statement yang sangat menohok kepada ahli Taurat. Sehingga responnya Bapak Ibu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Berarti Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi, kasih sejati itu tidak hanya konsep teori, tapi juga praktek. Betul, orang-orang posmo mengatakan kasih harus berbuat, tapi jangan berbuatnya yang dikejar. Kenapa dia berbuat? Karena dia mengasihi Tuhan. Sama seperti kita hari ini perjamuan kudus. Bapak Ibu, anggur dan roti nggak berubah. Saya pastikan tidak berubah menjadi darah, tidak berubah menjadi daging. Lebih bagus saya beli daging kambing, daging sapi di pasar untuk direbus daripada ini. Tapi perhatikan Bapak Ibu, apa yang terkandung di dalam perintah Tuhan untuk melakukan sakramen ini. Di malam terakhir ketika Yesus hendak disalibkan, ditangkap Bapak Ibu, apa yang dia demonstrasikan? Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Kata mengingat yang diucapkan Yesus itu, Bapak Ibu, berarti menempatkan Yesus di dalam sakramen itu dan di dalam setiap kita yang menerimanya. Itu artinya Bapak Ibu saudaraku, kalau ada orang menerima roti dan anggur tetapi dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, itu seperti dia sedang makan bakri, dia sedang menikmati anggur. Kalau di tetangga kita di depan ada judul lagunya, anggur merah, ya seperti itu. Kalau anak-anak muda suka lagu itu, apalagi kalau di depannya ada anggur merah, lagu itu diputar berulang-ulang, anggur merah, sampai saya hafal juga lagu itu, karena di depan itu sampai ke sini juga gaungnya, anggur merah itu. Oh, mereka sedang menikmati anggur merah. Tapi mereka tidak sedang perjamuan Bapak Ibu. Di sana tidak dihadirkan Yesus. Tetapi Tuhan berkata pada malam sebelum ia ditangkap, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Maka setiap kita hari ini ketika menerima roti dan anggur ini yang diperintahkan Tuhan, kita mengingat Dia sebagai Tuhan Juru Selamat kita.
Berbeda dengan orang Saduki dan Farisi. Dia tahu Yesus tapi tidak mempertuhankan Yesus. Maka Bapak Ibu, mereka tidak diberkati. Mazhab itu nggak ada lagi sekarang. Saduki dan Farisi itu sudah habis. Tetapi kita masih ada hari ini yang menerima dan menyembah Yesus. Maka roti dan anggur ini menjadi senjata yang menguatkan kita untuk melawan segala sesuatu dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu, kita melakukannya seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Harus dengan anggurnya. Oh, saya dapat 5, kata teman. Kau dapat berapa? Lu dapat berapa? 2. Bagi dong. Lah, ini kayak bagi-bagi jambu dan jeruk dalam hati saya. Tidak ada lagi kesakralannya, Bapak Ibu. Berarti firman Tuhan ini mengajarkan kita hari mengasihi Tuhan. Berarti mengingat Yesus hadir di dalam kedua unsur perjamuan. Nah, bagaimana cara kita menerimanya? Tanda kita mengasihi Dia. Maka kita menerimanya dengan sukacita, Bapak Ibu. Itu sebabnya diberikan dua-dua. Karena ada juga gereja tertentu dia hanya memberikan hostinya saja, anggurnya enggak, karena berubah menjadi darah Tuhan. Tidak berubah. Yang berubah di mananya? Berubah di dalam iman kita, Bapak Ibu. Kasih kita itulah yang diajarkan Tuhan membuat unsur perjamuan ini berubah. Maka ketika saya menerimanya, berubah hidup saya karena dalam iman, dalam roh itu Bapak Ibu, Yesus menuntun saya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, menolong kita di dalam segala hal. Itulah sebabnya kasih kepada Tuhan itu harus didemonstrasikan sesering mungkin. Sama seperti perjamuan ini. Lakukanlah sesering mungkin. Jadi bukan karena seseorang mau meninggal lalu dipanggil pendeta perjamuan. Seperti yang pernah saya alami di Banjarmasin. Dipanggil saya, minta tolong Pak Pendeta, Bapak saya ini kok susah dipanggil Tuhan. Lalu tolonglah layani perjamuan. Kan kamu ada pendeta. Enggak lah, mungkin pendeta metodis lebih maknyus katanya. Lebih afdol, lebih punya kuasa. Bapak Ibu, murid-murid itu punya kuasa. Karena mereka mempunyai iman, kasih kepada Tuhan. Maka setiap kita yang menerima perjamuan kudus yang diterjemahkan dari Alkitab menurut cara metodis, yaitu boleh menerima siapa saja. Asal dia percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, maka dia mengalami kasih yang sejati. Amin. Kita berdoa. Kami naikkan syukur untuk firman-Mu Bapa. Persiapkan kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Tolonglah kami Bapa, ketika menerima yang sakit Engkau sembuhkan. Yang sedang berduka Engkau hiburkan. Bahkan yang dalam pergumulan yang berat, diserahkan pergumulan itu kepadamu. Kami percaya Engkau telah urai dan berikan jawaban tepat pada waktu sesuai dengan pergumulan mereka. Yang merindukan pasangan hidup, buka jalan. Yang merindukan studi lancar, tolonglah mereka Bapa. Yang saat ini sedang berstudi tetapi kesulitan ekonomi karena orang tua mereka, kesulitan di dalam pekerjaan mereka di kampung, tolonglah buka berkat-Mu atas usaha pekerjaan orang tua mereka, sehingga dapat dikirimkan kepada anak-anaknya yang sedang berkuliah. Secara khusus kami berdoa buat jemaat yang tidak hadir. Kami ingat mereka satu persatu. Lawat mereka seperti Engkau melawat kami pada hari ini. Tanda kasih kami kepada mereka Tuhan sebagai satu tubuh Kristus di jemaat ini. Engkau memberkati dan menolong kami Bapa. Terpuji, termulia nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Mari jemaat mempersiapkan diri untuk menerimanya. Kita naikkan pujian dari nyanyian rohani metodis. Pada kaki salib.
dosamu dan ingin mengasihi sesamamu manusia dan berniat akan setia dalam hidup baru serta menurut hukum Allah dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalannya yang suci, marilah dengan iman terimalah perjamuan kudus ini untuk menghiburkan hatimu. Berlututlah dengan rendah hati dan mengakui dosa-dosamu di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Kita anggap sedang berlutut. Mari kita duduk. Mari kita berdoa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadikan semesta alam, hakim segala manusia, dengan sedih hati kami mengakui akan banyaknya dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat dalam pikiran, perkataan, dan tingkah laku kami, sehingga tidak sesuai dengan kebenaran firman. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat kesalahan itu. Dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihanilah kami Bapa yang penuh kasih. Ampunilah kami, tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan kepadamu dalam pembaharuan hidup, menghormati dan memuliakan nama-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita berdoa sekali lagi. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, karena besar kasih-Mu Engkau sudah menjanjikan pengampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihani, ampuni dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami. Teguhkan dan kuatkanlah kami di dalam segala kebaikan, dan bawalah kami kepada hidup yang kekal demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Alkitab bagi mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jikalau seorang berbuat dosa, maka kita ada seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi kurban pendamaian karena dosa-dosa kita. Angkatlah hatimu. Kami mengangkat hati kepada Tuhan. Biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya kita berbuat demikian. Memang selayaknya, benar dan wajib bagi kami pada setiap saat dan pada setiap tempat mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Bapa kami yang kudus, yang Maha Kuasa, Allah yang kekal. Sebab itu beserta malaikat-malaikat dan bala tentara surga kami puji dan besarkan nama-Mu dan selalu memuji Tuhan serta berkata, Kudus, 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 Allah Tuhan serta sekalian Allah, penuhlah surga dan bumi dengan kemuliaan. Bagi-Mu ya Tuhan yang Maha Tinggi segala puji, hormat, dan kemuliaan. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, karena kasih-Mu yang besar memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang sudah menderita kematian di atas kayu salib untuk penebusan kami, oleh persembahannya yang sempurna dan sekali untuk selama-lamanya, sudah membuat kurban penuh dan sempurna dan cukup bagi penebusan dosa-dosa seluruh dunia bagi orang yang percaya kepadanya. Dan yang menentukan dalam Injilnya yang kudus sudah memerintahkan kami melanjutkan peringatan ini atas kematiannya yang mulia. Oleh karena itu dengarlah kami yang Bapa yang penuh kasih, dengan rendah hati kami memohon kepadamu. Dan tolonglah supaya kami yang menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anak-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus, dalam mengingat akan kematian dan kesengsaraannya, juga mengambil bagian dari zat keilahiannya dengan pertolongan Dia,
yang pada malam ia diserahkan, diambilnya roti, dan sesudah ia mengucap syukur, dipecah-pecahkannya serta diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Demikian juga sesudah makan diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan yang Maha Rahman, tiadalah kami berani datang ke mejamu ini dengan kepercayaan akan kebenaran kami sendiri. Melainkan karena rahmat-Mu yang besar dan banyak itu, kami tidak layak mengumpulkan rumah-rumah dari bawah gereja. Tetapi Engkau ya Tuhan tetap berkasihan. Sebab itu ya Tuhan, Tolonglah kami supaya turut serta di dalam peringatan ini, di dalam nama Yesus Kristus, sehingga kami dipenuhi dengan kesempurnaan hidupnya dan dapat semakin menyerupai Tuhan dan tinggal selama-lamanya dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan, meja Tuhan telah tersedia untuk kita, dan Tuhan mengundang kita sehidangan dengan Dia, mengingat apa yang telah Dia lakukan, seperti pada malam terakhir perjamuan dengan murid-muridnya. Gereja kita Metodis di seluruh dunia mengizinkan yang belum sidi atau baptis dewasa menerima dengan catatan telah menjadikan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Anak-anak juga boleh, tapi orang tuanya silakan membimbing untuk menuntun bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamatnya pribadi. Saya undang satu hamba Tuhan dan satu majelis untuk mengedarkan kejemaat. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau. Dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu dan dengan ucapan syukur.
Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Ambil dan minumlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Bagi yang sudah menerima, mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu dan dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Ambil dan minumlah. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena engkau. Ambil dan makanlah, jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu dan dengan ucapan syukur. Mari kita mengangkat roti kita dalam iman, mengingat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu. Dan dengan ucapan syukur, makanlah. Kita mengangkat cawan kita. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Ambil dan minumlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Minumlah. Kita bersatu teduh sejenak mengucap syukur. Kita berdoa bersama. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, hamba-hambamu yang hina ini memerlukan kerelaan-Mu sebagai Bapa kami untuk menerima persembahan puji-pujian dan syukur kami. Dengan hati kami memohon kepadamu, supaya kami dan seluruh gereja-Mu dapat dianugerahkan pengampunan atas dosa-dosa kami dan seluruh kebajikan yang lain dari kesengsaraan, demi pengorbanan dan kematian Anak-Mu Yesus Kristus yang darahnya tercurah. Di sini ya Tuhan, kami mempersembahkan dan menyerahkan diri kami sendiri, tubuh dan jiwa kami kepadamu, menjadi satu kurban yang patut, suci dan yang hidup kepadamu. Kami mohon supaya kami sekalian yang telah ikut makan minum dari unsur-unsur perjamuan kudus ini dapat dipenuhi anugerah-Mu yang berkat-berkat sekali. Dan walaupun kami tidak layak memperhatikan sesuatu kepadamu, oleh sebab dosa-dosa kami mohon kepadamu agar Engkau menerima kewajiban dan pelayanan kami ini, karena kami tahu bahwa ini bukanlah karena jasa-jasa kami sendiri, melainkan sebab pengampunan dosa-dosa kami oleh Tuhan Yesus Kristus kami, demi Dia dan beserta-Nya dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kami menghormati dan memuji Engkau, ya Bapa yang Maha Kuasa,
sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan sejahtera di atas bumi di antara orang yang diperkenankannya. Kami memuji Tuhan, kami menghormati Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami memuliakan Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sebab kemuliaan-Mu yang besar itu ya Tuhan Allah, Raja yang di sorga, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Anak yang tunggal, ya Tuhan, domba Allah, Anak Bapa yang menanggung dosa-dosa seluruh masyarakat manusia. Terimalah doa kami, Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kasihanilah kami, karena Engkau saja yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Tuhan saja ya Kristus dengan Roh Kudus yang maha tinggi dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Silakan duduk. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Kita menyaksikan persembahan pujian dari sekolah minggu dan remaja.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan firman-Nya berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil melakukan persembahan, kita naikkan pujian kasih dari surga.
syukur Bapa di surga, kesempatan anugerah kami mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Melalui gereja, kami menyerahkan persembahan kantung kolektif untuk digunakan operasional gereja, dan kami percaya di rumah Tuhan Engkau cukupkan, tidak kekurangan satu apapun juga, sehingga rumah Tuhan menjadi berkat dalam melakukan tugas dan fungsi gereja dalam diakonia, marturia, dan koinonia. Oleh karenanya kami menyerahkan setiap tangan yang mempersembahkan Kau memberkati dalam usaha pekerjaan mereka. Juga sebagai pelajar mahasiswa, mereka juga menyisihkan apa yang patut untuk Tuhan, dan terutama jikalau mereka belum bisa memberi, kami percaya Engkau sanggup melimpahkan kepada setiap jemaat-Mu dengan cara-Mu yang ajaib ya Tuhan. Demikian juga yang ke depan menyerahkan persepuluhan mereka. Kami percaya ini menjadi satu tanda meterai yang Kau perintahkan sampai dengan hari ini. Satu tanda kepada semua kami yang meyakini dan menerima bahwa apa yang kami punya, yang kami miliki dan terima datangnya daripada-Mu, dan di dalamnya ada bagian dari Tuhan yang harus kami kembalikan ke rumah Tuhan. Engkau memberkati setiap saudara kami yang telah menyerahkan dan mengembalikan persepuluhan mereka. Engkau memberkati dalam usaha pekerjaan, dalam rumah tangga, kesehatan, dalam masa studi, dalam apapun juga Tuhan, sebagai satu tanda menggaransi masa depan yang gemilang dan berjalan bersama dengan Tuhan. Juga lain-lain persembahan, ucapan syukur, janji iman yang kami telah serahkan, kami menyerahkan ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu yang menyerahkan persembahan konsumsi, persembahan botol anggur perjamuan, 1 botol anggur perjamuan, yang menyerahkan 1 unit AC, yang menyerahkan dan lain-lain untuk kemajuan rumah Tuhan, Deli Manur dan Cermasi, dan terutama yang menyerahkan diri tubuh kami semua menjadi persembahan yang hidup. Berkati. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa, dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Memberkati. Kita bersalam-salaman ke depan, dipandu oleh pemandu pujian. Dalam Yesus kita bersaudara.